Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam dari keseluruhan seperti ini ya. Dan untuk Bill Group libur kemarin ya. Dan untuk laga malam hari ini kita gas ya. Palace menghadapi Burnley. Tim diunggulkan Crystal Palace. Terlihat di laga ini Palace dengan formasi 3-4-2-1. Begitu juga dengan tim tamu Burnley ya. 3 pemain akan absen untuk Crystal Palace, sedangkan Burnley ada 5 pemain ya. Terlihat dari klasemen sementara di laga ini. Crystal Palace peringkat 13, Burnley peringkat 19 zona merah. Untuk laga ini saya melihat nampaknya kemungkinan besar ini selisih 1 gol ya untuk kemenangan Crystal Palace ya di kandang menghadapi Burnley. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Manchester City menghadapi Fulham. Terlihat di laga ini City dengan formasi 4-1-4-1, Fulham dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini tuan rumah City ada sekitar 5 pemain mereka yang akan absen dan 2 pemain dari tim tamu Fulham ya. Forma kandang City sangat baik dan City ini sangat sulit meraih kemenangan di tandang ya, bukan di kandang ya. Sedangkan Fulham forma kandang mereka peringkat 8, tandang ya peringkat 15. Untuk laga ini kemungkinan besar kedua tim akan mampu mencetak gol nampaknya akan lebih dari 3 gol ya untuk laga City menghadapi Fulham. Tetapi hanya selisih 1 gol ya. Jadi untuk laga ini masih milik City, kemungkinan skor lebih dari 3 gol. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Aston Villa menghadapi Brighton ya. Aston Villa dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Brighton. Oke. Dua tim sama-sama memiliki 4 pemain mereka yang akan absen. Klasemen sementara Aston Villa berada di peringkat 3 dengan meraih 47 poin, selisih 3 poin dengan Manchester City ya. Brighton masih berjuang di peringkat 14 sementara. Laga terakhir Aston Villa imbang menghadapi Bournemouth, sedangkan untuk Brighton dan kekalahan sama menghadapi Crystal Palace ya. Terlihat di laga terakhir kedua tim masih belum meraih 3 poin dan ini peluang besar untuk tuan rumah Aston Villa, begitu juga dengan Brighton. Kemungkinan skor di laga ini saya nampaknya akan ada 3 gol bahkan bisa lebih di laga ini. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Nottingham menghadapi Wolves. Jadi untuk laga yang terlihat tuan rumah Nottingham dengan formasi 2-3-1, sedangkan Wolves dengan formasi 3-5-2. Terlihat di laga ini 3 pemain akan absen untuk Nottingham dan 1 pemain dari tim tamu Wolves ya. Klasemen sementara di mana Nottingham berada di peringkat 17 dan Wolves peringkat 20 juru kunci ya, 8 poin dari 25 laga, sedangkan Nottingham 26 poin dari 25 laga ya. Jadi sangat minim ya. Jumlah kebobolan juga cukup tinggi untuk kedua tim ini. Forma kandang Nottingham 13 gol 12 laga kandang, sedangkan Wolves forma kandang 11 gol dari 13 laga, sedangkan forma tandang Wolves 5 gol dari 12 kandang. Untuk laga ini nampaknya Nottingham bisa meraih kemenangan, mungkin skor ini tidak lebih dari 3 gol ya. Jika pun ada maksimal 3 gol saja untuk laga ini. Dan peluang besar masih berada di milik tuan rumah Nottingham untuk bisa meraih kemenangan. Dan di laga lainnya saya membahas pertandingan Sunderland menghadapi Liverpool ya. Terlihat di laga itu Sunderland dengan formasi 4-2-3-1, Liverpool dengan formasi yang sama ya. Sunderland terlihat ada 3 pemain mereka yang akan absen, Liverpool ada 6 pemain ya, termasuk Isak masih belum bisa bermain di laga ini. Laga terakhir Sunderland melangkah kalah menghadapi Arsenal, Liverpool laga terakhir melangkah kalah sama menghadapi Manchester City. Kedua tim masih belum meraih kemenangan di laga terakhir mereka. Klasemen sementara di musim ini tuan rumah Sunderland peringkat 11, Liverpool peringkat 6. Forma kandang Sunderland sangat bagus ya. Tandang Liverpool tidaklah begitu baik. Untuk laga ini nampaknya bisa ada kejutan ya, nampaknya Sunderland bisa menahan imbang Liverpool. Kemudian melihat di laga terakhir kedua tim memang belum meraih kemenangan, kemungkinan skor ini melebihi dari 2 gol ya, akan ada 3 gol bahkan bisa lebih di laga tuan rumah Sunderland menghadapi Liverpool. Kemudian dari Coppa Italia saya membahas pertandingan Bologna menghadapi Lazio. Terlihat di laga ini Bologna dengan formasi 4-2-3-1, 4-3-3 dari tim tamu Lazio ya. 2 pemain akan absen untuk Bologna, Lazio ada 4 pemain mereka. Jadi untuk laga ini tim yang diunggulkan masih Lazio ya. Oh ya, di laga terakhir Lazio melangkah kalah menghadapi Parma dengan skor 1-0. Lazio imbang menghadapi Juventus 2-2 ya. Laga terakhir imbang 1-1 head to head ya. Bologna pernah menangkan laga dengan skor 5-0 di kandang. Saya mengira di laga ini karena memang tim yang diunggulkan Bologna nampaknya akan ada kejutan. Kemungkinan besar Bologna akan mampu meraih kemenangan di kandang. Saya menghadapi Lazio ya dari lanjutan Coppa Italia. Selanjutnya saya membahas pertandingan Bilbao menghadapi Real Sociedad ya dari Copa del Rey semifinal ya. Ini leg pertama tuan rumah Bilbao dengan formasi 4-2-3-1, Sociedad dengan formasi 4-4-2. Oke, kedua tim sama-sama memiliki banyak pemain yang akan absen di laga ini, sekitar ada 9 pemain untuk tuan rumah Bilbao, Sociedad juga 9 pemain ya.
Terlihat laga terakhir di lanjutan La Liga, Bilbao meraih kemenangan di kandang dengan skor 4-2 menghadapi Levante. Sociedad meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Elche dengan skor 3-1. Dan ini leg pertama untuk Bilbao, laga yang cukup sulit ya. Dan beberapa kemungkinan untuk laga Bilbao menghadapi Sociedad, Bilbao bisa meraih kemenangan di leg pertama ini ataupun bisa imbang ya. Kemudian dari Piala Jerman, di laga ini saya membahas pertandingan Bayern Munich menghadapi RB Leipzig ya. Terlihat di laga ini 4-2-3-1 dengan tuan rumah Bayern Munich, Leipzig dengan 4-3-3. Terlihat di laga ini tidak ada pemain Bayern Munich yang mengalami cedera dan 2 pemain dari tim tamu RB Leipzig. Laga terakhir, Munchen meraih kemenangan di kandang menghadapi Hoffenheim dari lanjutan Bundesliga dengan skor 5-1. Leipzig di laga terakhir mereka meraih kemenangan di kandang klub dengan skor 2-1. Head-to-head terakhir kemenangan Munchen di kandang Leipzig dengan skor 5-1, 6-0, 3-3. Jadi untuk laga ini akan ada kejutan, nampaknya ke Bayern Munich atau tuan rumah ya akan meraih kemenangan lebih dari selisih 1 gol ya. Mungkin bisa 3-0 untuk kemenangan tuan rumah Bayern Munich menghadapi RB Leipzig. Today's match broadcast live on our club's FM station. Substitution. is number 7.
Substitution for Paris Saint-Germain. Number 15, Desiree Doué. Number 13, Kagawa. Number 23, Bellingham. Coming on the field, number 17, Rui Costa. Number 24, Messi. Number 6, Gerrard. Substitution in progress.